sudah hadir di studio Radio El Gangga. Mitra sejamahan siar, tak kenal maka tak sayang ya? Betul. Harus kita kenalin dulu karena ganteng-ganteng hari ini. Oke, silakan Bang. Ya, sudah ada di sini kita langsung saja dari mana dulu nih? Ada Bapak Ayat Piransa, Waste Manager PLN dari unit 6 Bekasi, ULT 6 Bekasi. PLTG ya? Wis, PLTG. ULTG Bekasi. Oke. Yang mana Pak? Lagi Pak. Oh yang. Aduh. Bu, kalau kamu bacanya masih awas, kalau Betot bacanya udah kurang ini matanya. Oke, selamat pagi juga yang ucapin buat Bapak Eki Farlen selaku manajer Renef UPT Bekasi. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Lanjut lagi nih. Ini rame-rame ya Mitra Sejamahan Siar ya. Jadi absen dulu sebentar ya. Juga ada Bapak Samuel Silitonga, pejabat K3 dan juga keamanan UPT Bekasi. Selamat pagi. Waduh, pagi. Iya, dan yang terakhir ada Bapak Andi Muhasfar selaku pejabat K3L UP3 Bekasi. Selamat pagi Bapak. Pak Andi kayaknya gak asing lagi. Kalau Pak Andi gak asing lagi kayaknya nih. Oh gitu? Pernah kayaknya dia nih Pak Andi nih. Oh juga gitu? nih. Pernah dia di. Baik. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang edukasi dan juga manfaat bahaya listrik. Bener. Wow. Wes, bener banget. Kalau udah ngomongin soal listrik nih pasti pada semangat ya Mitra Sejamahan Siar ya. Nggak bisa nyuci dong ya, nggak bisa nonton TV, apalagi nonton drakoran kalau nggak ada listriknya. Oke, sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai manfaat dan juga bahaya dari listrik, ini mau tanya dong Pak nih, mungkin Mitra Sejamahan Siar juga bertanya-tanya sampai sekarang belum tahu juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal listrik, sistem penyaluran tenaga listrik itu selama ini tuh sebenarnya seperti apa sih Pak? Nah, dari mana Pak? Dari Pak Eki, enak dari mana nih? Nah, enaknya nih, silakan. Ya, agak dekat Pak, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Deketin dulu ya. Silakan. Baik, secara garis besar kami sampaikan listrik sampai di rumah tuh dari mana gitu. Ya, mereka teman-teman pemirsa El Gangga mungkin perlu tahu bahwa yang kami dapatkan listrik saat sampai ke rumah ini pertama dari pembangkit. Pembangkit yang kebetulan Bekasi ini paling dominan disuplai dari PLTU Muara Tawar. Terus dari situ dibangkitkan sampai 500 kV, disalurkan melalui transmisi yang namanya sutet. Dari sutet itu sampai ke gitet. Sampai ke kita ya? Ke gitet namanya gitet, gardu induk tegangan tinggi, ekstra tinggi ya. Dari situ ada IBT, dari IBT diturunkan menjadi 150 kV, 150 ribu volt lah ya, 150 volt. Disalurkan di situ diturunkan lagi, ada trafo di sana, diturunkan lagi sampai ke 20 kV, 20 ribu volt. Nah, dari GI itu diturunkan lagi dari 150 ribu volt ke 20 ribu volt. Dari 20 ribu volt kita transmisikan ke distribusi yang sekarang ini teman-teman UP3. Iya. Nah, itu diturunkan lagi ke 380 volt dan 220 volt yang dikirim ke konsumen rumah gitu. Jadi bagaimana rangkaian transmisi ini sampai ke rumah itu dari 150 ribu volt, 500 ribu volt, sampai 220 volt gitu kan, sampai bisa dipakai untuk contohnya untuk TV dan sebagainya ya. Karena kalau 500 ribu volt langsung kan hancur semuanya. Bisa jebol ya? Bisa jebol. Maka itu rangkaian bagaimana alur yang kita kelola sekarang ini sampai ke rumah-rumah itu. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditambahin mungkin bapak-bapak yang lain silakan. Boleh, iya. Pak Eki boleh, Pak Silitonga boleh, silakan. Ya, secara garis besar memang seperti sudah disampaikan sama Pak Ayat. Agak geser lagi mic-nya nggak apa-apa? Agak diambil, silakan. Deketin, Pak Samuel nggak apa-apa deketin. Ya, silakan. Sebenarnya sudah lengkap ya dijelaskan sama Pak Ayat tadi ya. Mulai dari pembangkit, kemudian ada, jadi secara umum 3 proses bisnis inti di PLN itu. Pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Yang pembangkit tadi sudah dijelaskan, kemudian disalurkan melalui transmisi tegangan tinggi. Selanjutnya diturunkan ke tegangan menengah dan tegangan rendah. Di tegangan rendah baru ke rumah-rumah pelanggan. Secara umum sih seperti itu Pak. Iya. Oke, ya Mitra Sejamahan Siar tuh udah nggak penasaran lagi kan selama ini tuh listrik seperti apa? Berarti enggak ini juga ya, maksudnya dalam listrik itu berarti enggak langsung dari pusat langsung ke rumah ya? Enggak, nanti bisa jebol tadi kata Pak Ayat ya Pak Ayat ya. Bertahap ada tahapannya. Bapak aja nikah kan pacaran dulu. Oh iya
semua juga, perlu PDKT ya. dulu, Pak. Bener, jadi pendekatan Benar, dulu. iya. Nanti kalau misalnya langsung bisa Bapak kayak kesambar petir, Pak. Bener, Jangan bener. ya. Jangan sampai. Baik, selanjutnya nih, Ya. kita udah ngomongin soal manfaat dari listrik. Sebenarnya kalau manfaat listrik sendiri ini apa saja dan sebenarnya diutamakan itu untuk apa kegunaannya? Silahkan, Pak. Nah, Ya, baik, terima kasih. Ya, para pendengar radio Erlangga ya. Elgangga. Maaf, Erlangga. Memang saat ini listrik sudah menjadi jantung ya. Kalau kata Menteri BUMN kita itu PLN adalah jantungnya Indonesia. benar. Dalam artian segala kegiatan aktivitas listrik itu menjadi penunjang ekonomi. Iya. Di mana kita ketahui sejak pandemi ini berakhir ada kenaikan ekonomi ya, di ekonomi gitu. Di saat dunia kita sedang inflasi, kita masih diuntungkan untuk adanya kenaikan ekonomi. Tentunya dari situ kita bisa melihat juga dari konsumsi daya listriknya, Pak. Di mana saat ini PLN alhamdulillah selain surplus di energi primernya, kita juga ada peningkatan konsumsi energi listriknya, gitu kan. Nah, ditambah dengan era digitalisasi sekarang banyak sekali data center yang membutuhkan daya cukup besar. Kemudian yang kedua terkait era dengan kendaraan listrik, di mana kita ketahui bersama kendaraan listrik ini semakin masif ya diproduksi dan digunakan di Indonesia. Tentunya PLN akan selalu support dan siap untuk menyediakan fasilitas penunjungnya seperti SPKLU yang kita sekarang sama-sama ketahui bisa digunakan untuk kendaraan listrik. Jadi dan terakhir terkait dengan wacana pemerintah untuk konversi kompor gas menjadi kompor listrik pun juga sedang bertahap ya. Sedang kita sosialisasikan juga, kita berikan pengertian bahwa kompor listrik itu juga jauh lebih aman dan jauh lebih efisien seperti itu. Oke. Nah, kita ke ahli dulu ke Pak Andi nih. Mungkin Pak Andi ada yang disampaikan dulu nih, Pak Andi. Silakan sebagai pejabat K3L nih di DP. Pak Andi silakan dari Bekasi. Silakan Pak Andi. Nah, baik, terima jadi kasih. kita hari ini Bang. diskusi aja Pak Andi ya. Baik, kita seru-seruan aja hari ini. Silakan. Terima kasih Bang Betot dan Teh Ine. Silakan. Jadi tadi udah disampaikan kan ya Bang Betot bahwa di PLN itu dapurnya itu pembangkit ya. Dapurnya pembangkit. Udah dimasak di pembangkit. Nah, disalurkan itu lewat jalur pertamanya itu transmisi. Nah, transmisi itu jalur utama, Bang Betot. Jadi kalau ada gangguan di transmisi ini, yang padam itu bisa sampai 2 kecamatan padam. Kalau ada gangguan di transmisi, Bang Betot. Iya. Nah, makanya vital banget nih Bang Betot untuk jalur transmisi. Nah, jalur kedua adalah jalur yang lebih kecil. Nah, namanya itu jalur distribusi. Nah, jalur distribusi ini cukup vital juga Bang Betot. Karena kalau dia ada gangguan, itu 1/2 kelurahan bisa padam. Jadi kelurahan Margajaya, misalnya kelurahan Margajaya, kalau ada gangguan nih setengah kelurahan Margajaya tuh bisa sampai 1.500 rumah padam. Satu kali gangguan di sisi distribusi. Tapi kalau di sisi transmisi yang jalur utama tadi itu yang sangat vital, satu kali gangguan tuh bisa 2 kecamatan yang padam. Jadi udah berapa kelurahan tuh. Jawa juga bisa Bang. Betul, se-Jawa bahkan bisa padam. Kalau yang kena 2 jalur tuh bisa sampai 2. Pernah kita alami ya blackout seperti itu. Itu karena kendala ada masalah di transmisi. Jadi proses kita masak listrik di pembangkit sampai ke rumah itu cukup panjang juga jalurnya, Bang Betot. Nah, itu makanya kami hadir untuk mensosialisasikan juga ke masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga agar tidak ada kendala di sisi jalur utama kita di transmisi maupun di sisi sekunder kita di sisi distribusi. Seperti itu Bang Betot. Oh, berarti ada alurnya juga ya. Kalau dari pusatnya mati aja itu udah 2 kecamatan kalau dari transmisi ya. Kalau dari distribusi bisa 2 kelurahan. Ya, setengah kelurahan bisa padam. Banyak juga bisa ribuan ya. Baik, kadang-kadang kita kalau masyarakat tuh sering bertanya ya, kok mati ini kompak banget gitu. Nah, terus ini saya tinggal di komplek Pondok Surya Mandala. Terus sebelah saya di komplek Pemda Jati Asih. Kadang-kadang kalau Pemda Jati Asih tidak mati, saya hidup. Kalau saya hidup dia mati. Kenapa tuh? Jalur juga apa tuh?
Bedanya di mana tuh kira-kira tuh bedanya? Benar, kalau itu tadi perbedaan jalur di sisi distribusi. Nah, mungkin transmisinya aman, di sisi distribusinya ini yang berbeda Bang Betot. Makanya kadang bahkan kita tetangga rumah biasanya beda distribusi tuh tetangga Bang Betot. rumah, iya. Gang sebelah kita nyala, ternyata kita padam. Itu karena pertama beda sistem. Tapi yang kedua yang harus kita mengerti semua ya Bang Betot, bahwa PLN itu kan bisnis utamanya adalah menyalurkan listrik untuk masyarakat. Betul. Ya Bang Betot. Pasti kita tidak mau memadamkan saluran listrik tersebut kalau tanpa urusan yang penting. Yang pertama itu karena pemeliharaan, tapi yang kedua itu juga karena misalnya ada gangguan bencana alam seperti itu. Benar. Seperti itu. Pernah ngalamin nggak begitu? Gue ke tetangga nih, tetangga gue hidup, gue mati. Gue pernah ngalamin kemarin, belum lama tuh. Lah kemarin juga belum lama. Saya kan satu RT, RW sama bapak saya. Bapak saya mati, saya hidup. Saya mati, bapak saya hidup. Jadi listriknya kan? Iya. Iya, kalau takut. Bukan orangnya dong. Kalau saya mati tuh saya hidup lagi dong, Pak. Asik nih, ini seru nih. Iya, benar. Kalau ngomongin soal listrik ternyata jalurnya dalam satu RW aja bisa beda-beda ya, Pak ya. Jangan kan RW, kamu aja tetangga sebelah rumah aja bisa beda. Oh ya, iya dong, udah pastinya dong. Benar. Kamu belum bayar, dia udah bayar, bedanya. Oke, baik. Oke. Nah, faktor apa saja yang bisa menyebabkan gangguan pada listrik, Pak? Ini dia, faktor apa aja nih, bener nih. Nah, silakan. Ini ada beberapa ini ya. Jadi kita ada unit distribusi di sini ya dari Pak Muhas. Kemudian dari sisi transmisinya kita di sini ada Pak Ayat sama Pak Eki juga. Nah, mungkin nanti silahkan ditambahkan nanti juga. Jadi kalau secara umum pemadaman itu ada beberapa faktor. Umumnya ada pemeliharaan rutin. Kemudian ada gangguan. Benar. Kalau yang pemeliharaan rutin itu memang sudah terjadwal. Mungkin di Elganga juga sering disampaikan ya jadwal padam daerah ini. Kalau di sisi transmisinya jadwal pemeliharaan itu juga ada. Nanti itu di Pak Ayat ya Pak ya. Jadwal rutinnya Sabtu Minggu juga ada kerja pemeliharaannya Pak. Ada liburnya Pak ya. Nah, yang paling fatal itu di sisi gangguan. Nah, gangguan itu ada yang disebabkan oleh masyarakat juga, misalkan bermain layangan terus kena konduktor, kemudian ada aktivitas. Nah, yang paling banyak kita hadapi sekarang itu aktivitas proyek di sekitar jaringan, karena di Bekasi kan pembangunan masif banget ya. Nah, itu banyak juga kita pengawasan di proyek-proyek baik itu swasta maupun PSN. Jadi kalau itu sampai nyentuh ataupun kena induksi di transmisinya itu bisa mengakibatkan padam, Pak. Itu jadi salah satu faktornya. Mungkin ada tambahan, silakan. Ya, silakan Pak, tambahin Pak. Iya. Biar Ayah. Oke. Baik. Ya, biar ayah aja lu. Aku lagi panggil ayah. Aku kangen sama Ayah Pandu. Udah cocok ya jadi. Ya, tambahin. Silakan. Baik, menjelaskan ya Bang Betot bahwa tadi yang disampaikan Pak Samuel itu memang benar. Jadi kami bagi 3 kategori gangguan. Gangguan itu karena alat yang ada di kami misalkan terganggu atau breakdown, rusak, itu menjadi penyebab gangguan. Yang kedua adalah faktor alam. Alam itu bisa petir, bisa banjir atau gempa bumi, itu juga bisa menyebabkan gangguan. Yang ketiga adalah faktor pihak lain, APPL. Jadi ada akibat pekerjaan pihak lain. Pihak lain itu misalkan ada pembangunan, misalkan perumahan ataupun ada di situ pengurukan menggunakan beko menyentuh transmisi, itu bisa menyebabkan dari gangguan. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau terjadi gangguan di transmisi itu, misalkan di Sutet misalkan mortawar yang ngirim ke distrik Tambun yang ada di Rawalumbu terganggu, maka yang akan padam itu banyak, Pak. Jakarta Timur, Bekasi dan Tambun. Jakarta Timur tuh habis padam nanti. Jadi yang Sutet ini, yang 500 KP ini benar-benar harus kita jaga bersama-sama. Karena kalau terganggu itu tadi. Tambun, Bekasi,
Padam. Bekasi ya, Kabupaten Bekasi itu kan, sama Jakarta Timur. Habis. Berarti nggak tanggung-tanggung tuh ya? Tanggung kalau Windows HP. Tadi yang disampaikan dari teman-teman UP3 bahwa kalau terjadi di gangguan di TM, tegangan menengah di distribusi, hanya lokal saja gitu. Lokal aja. Lokal saja. Kayak tadi sampaikan Bang Burut bahwa saya padam, tetangga nggak padam ya. Nah, yang sering yang sampai ke rumah kita itu kan satu fasa. Iya. Satu fasa. Sedangkan di Terapo itu ada 3 fasa. Mungkin yang satu fasa ini piusnya putus, yang dua tidak. Oh, itu tetangga ini mungkin dari fasa yang berbeda. Iya. Jadi bisa saja yang ini padam, yang sebelahnya enggak gitu. Enggak. Nah, jadi gitu. Karena kita konsumennya satu fasa gitu. Iya. Kadang-kadang yang kita aneh, tidak kesabaran masyarakat ketika listrik mati. Misalnya kabel ada 3 nih. Yang satu sudah dikerubutin mati nih. Yang 2 masih hidup. Karena ini matinya lama banget, nyari orang suruh pada pindah jalur. Itu kayaknya nggak baik itu ya. Iya nggak baik itu kayak gitu. Kejadian Itu kejadian Bapak sendiri ya? Apa gimana sih Pak? Soalnya saya aja baru tahu kalau ada pindah jalur kayak gitu seumur-umur. bener. Ini ya di kampung. Oke, baik. Maaf, saya kan perumahan Oh ya Pak. iya, Anda di kompleks. Saya kan di perkampungan, Karena Jati Asih. tiga fasa ini bebannya harus seimbang. Baik. Betul, tidak harus seimbang. Kalau nggak seimbang nanti ya menceng tegangan bisa saja terjadi gangguan putus karena overload, bebannya tinggi ya bisa menjadi. Tuh, kadang-kadang kan orang kan ikut-ikutan biasanya karena kabel satu mati, akhirnya dia pindah ke kabel itu, dikerubutin. Emang pindah tuh segampang itu ya, kayak nggak nyabut saklar ya Bang ya? Saya emang nggak ngerti listrik, saya cuma tahu nyalain lampu sama matiin lampu Ini aja. dulu STM dulunya awalnya, jadi ada pengalaman dikit. Baik. Ada yang mau ditambahkan silakan Pak. Tambahin Pak, silakan Pak. Iya silakan. Kadang memang ketika saya pun belum di PLN ya, jadi itu saya ada pikiran, waduh PLN matiin listrik gitu ya. Nah. Padahal sebenarnya kita pun tidak mau listrik itu mati. Bener. Justru kita sangat dirugikan apabila listrik itu mati. Yang pertama kita harus tetap membayar pembangkitnya gitu ya. Iya. Take or pay gitu kan. Kemudian yang kedua, citra kita juga jadi jelek. Kemudian yang paling terparah adalah komplain dari pelanggan VVIP. Karena Bekasi ini banyak pelanggan konsumen VVIP seperti pemerintahan, rumah sakit, dan juga mayoritas oleh industri gitu ya. Maka kita komplainnya itu cukup besar gitu, dan kompensasinya juga cukup besar. Lebih besar dari perumahan pohon di warga sekitar. Nah, artinya ketika listrik itu mati, intinya PLN itu tidak mau mati lah, karena kita juga mengalami kerugian yang besar. Dan tahapan manuver atau penormal itu juga tidak semudah yang dibayangkan gitu Bang. Karena teman-teman PLN itu yang di lapangan berjuang kenal waktu lah. Dari pagi, siang, malam itu standby 24 jam untuk mengamankan atau menormalkan gangguan yang ada tadi itu supaya listrik tetap nyala. Dan itu kita punya SLA-nya Bang. Punya SLA-nya, artinya kita dipatok sekian menit, sekian jam untuk menormalkan listrik tersebut, dan itu pekerjaan yang penuh tinggi risikonya. Di saat malam hari hujan itu teman-teman tetap masuk ke lapangan, untuk perbaikan tarif jaringan distribusi itu sendiri gitu. Oke, karena kalau ngomongin soal listrik tiba-tiba mati terus nyala lagi, kalau nyalain AC lumayan listriknya Pak. Ya kan biasanya kan bener nggak sih Pak, kalau misalnya kita tuh nyalain beberapa barang elektronik yang pertama kali nyolok atau dinyalain itu listriknya lebih tinggi dibandingin setelahnya Pak, itu bener atau nggak sih Pak? Ya, benar sekali itu bahwa saat starting kita menyalakan misalkan AC tadi atau kipas dan lain-lain misalkan TV, start awalnya memang besar. Besar beberapa detik dia flat, bebannya flat gitu. Misalkan awal kita punya kipas di rumah misalkan start awalnya 1 ampere. Nah, setelah running dan jalan itu paling 0, sekian ampere. Jadi setelah flat dipakai enggak. Tapi kalau AC misalkan di rumah sering di setting misalkan sekian jam mati nyala lagi, itu yang membuat boros gitu. Karena tidak flat ya, tidak start kan gitu. Karena mati nyala lagi mati, itu yang bikin boros gitu. Oke, baiklah, kalau mulai sekarang AC nyala terus aja. Tapi ternyata ketika kita listrik mati, kita aduh PLN ngapa sih listrik dimatikan, ternyata pekerjanya lagi bekerja keras bagaimana cara menghidupkannya lagi ya. Benar. Kita taunya tuh pengennya Jadi sebenarnya PLN-nya juga, kitanya ngeluh, PLN-nya juga ngeluh kalau bisa jangan mati-mati gitu. Padahal dia juga lagi bekerja Karena keras. mengurangi pekerjaan mereka juga ternyata ya. Nah, Mitra biar tahu nih, Mitra Radio El Gangga biar tahu nih, perjuangan kalau listrik mati
hati, ternyata para pegawai juga ini wow, kerja luar biasa agar listriknya hidup lagi. Iya, apalagi kalau listriknya nggak di satu tempat ya Pak yang mati ya Pak. Kita pengen tahu nih jarak aman jaringan nih antara dari kabel utama dengan kita punya bangunan. Kadang-kadang orang sembarangan banget nih. Kadang-kadang pernah kan lihat kejadian dia lagi bikin tok-tok-tok-tokan di atas tingkatnya kesengat kabel listrik itu. Nah sebetulnya jarak aman jaringan berapa nih dari sisi ketinggiannya? Silakan. Ya, silakan Pak. Pak jangan tunjuk-tunjukkan Pak. Mas Samuel silakan, Mas Samuel silakan. Saya izin jawab ya. Ya, silakan Bapak. Saya menjawab yang bagian jarak aman di transmisi dulu ya. Transmisi. Jadi kita di transmisi itu ada beberapa kelas ya. Jadi ada yang 500.000 volt atau 500 kV. Ada yang SUTT 150.000 volt. Nah, kalau yang SUTET itu yang 500 kV itu jarak amannya itu sekitar 9 meter Pak. 9 meter. 9 meter. Dan yang 150.000 volt itu jarak amannya 5 meter. Nah, kita sebenarnya menghimbau masyarakat itu untuk menjaga jarak aman itu kalau bisa di atasnya lah. Gitu. Karena itu 5 meter itu sudah mempertimbangkan saat beban tinggi, kemudian konduktornya akan lebih rendah. Kemudian sudah mempertimbangkan juga swingnya apabila terjadi ada swing, kemudian kelembapan udara dan pertimbangan lainnya lah. Jadi rincinya bisa dilihat di Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2021 Pak. Sebenarnya itu di sana itu sudah didetailkan semua bagaimana jarak amannya. Kemudian di berapa meter kita bisa menggali di sekitar tower-tower itu. Nah, di sana di Permen SDM itu. Kemudian kompensasi juga ada dibahas di sana, kompensasi atas tanah, bangunan. Nah, seperti itu. Kadang di kompensasi ini juga masyarakat sering salah kaprah ya. Jadi minta kompensasi dari PLN. Kompensasi itu hanya diberikan 1 kali pada saat pembangunan awal dulu. Jadi kalau ada masyarakat yang mengatakan kompensasi diminta dari PLN setiap ada pemangkasan atau apa, sebenarnya nggak berkelanjutan. Itu hanya 1 kali doang dikasih di awal. Nah, itu terkait jarak aman yang di sisi transmisi. Nah, kalau yang di sisi distribusi mungkin bisa ditambahkan sama Pak Muhas ya. Ya, silakan Pak. Baik, Silakan Pak Andi. Kalau untuk sisi jalur yang kedua yang saya bilang tadi ya Pak, jalur distribusi itu kami jarak amannya itu di angka 3 meter Pak. 3 meter, jadi baik itu terhadap rumah maupun terhadap pohon warga. Nah, itu yang kami sangat tekankan juga Pak, utamanya terkait dengan perumahan. Teman-teman atau warga Bekasi, pendengar El Gangga yang melakukan renovasi rumah, kami sangat menekankan, menghimbau terkait dengan jarak aman teman-teman, utamanya teman-teman tukang Pak. Tukang. Kami itu sedih Pak, kami sedih kalau melihat ada tukang yang karena ketidaktahuan dia bekerja mendekati jalur listrik, jalur distribusi SUTM. Nah, akhirnya karena pemilik rumah nggak ngerti, tukangnya nggak ngerti, nyuruh kerja aja dengan jarak yang terlalu dekat. Nah, akhirnya tukangnya ada yang jatuh, kena induksi seperti itu Pak. Nah, kami tuh kalau ada induksi seperti itu, ada gangguan seperti itu, pertama PLN tetap rugi karena padam ya Pak, padam luas, PLN rugi. Tapi kami lebih sedih juga karena ada korban jiwa, kami nggak mau itu Pak. Jadi mudah-mudahan para pendengar El Gangga bisa memberitahukan kepada semua, utamanya pemilik rumah yang mau buat jalur rumah yang terlalu mendekati jaringan listrik, serta juga dengan pohon-pohon warga yang mendekati SUTM. Kami juga pernah mendapati ada anak kecil Pak, karena anak kecil itu mainnya di sekitar pohon warga tersebut juga udah menyentuh listrik, akhirnya ada ini juga kecelakaan ke warga. Itu harapan kami, mudah-mudahan Pak dengan Bang Betot, mudah-mudahan dengan ini kita bisa memperhatikan jarak aman baik itu di SUT di transmisi maupun di sisi distribusi Pak Betot. Iya, Pak Andi, Pak Sam, itu kan kalau jarak tinggi ya, kalau jarak kali lebarnya ketika kebetulan keluarga kita juga dekat SUTET, itu sebetulnya jarak aman berapa tuh? Pak ini ada bisa disampaikan? Kalau yang di bawah. Yang di bawah.
ini persis di bawah di tower yang sudah gede besar itu. kabelnya ya, di bawah kabel. Iya, sebetulnya yang di bawahnya yang di bawah. Kalau jarak horizon itu kan jarak vertikal ya. Kalau jarak vertikal itu yang saya sebutkan tadi di 5 meter dan 9 meter. Nah, kalau jarak horizontal itu di jarak 10 meter. 10 meter. 10 meter. Dianjurkan 10 meter. Iya. Seperti itu, Pak. Makanya kita sampaikan ini jangan sampai, jadi kita mungkin masih banyak masyarakat yang memikirkan bahwa di listrik, apalagi tegangan tinggi itu harus disentuh dulu baru kesetrum gitu ya. Nah, ternyata induksinya aja bisa bikin orang ini loh sampai meninggal. Induksi doang. Misalkan bawa material nih pas di bawah sutet, jaraknya masih ada 1 meter lagi. Masih ada. Nah, tapi itu udah kena induksi, Pak. Nah, itu yang bisa bikin kecelakaan seperti yang disampaikan Pak Muhas tadi. Seperti itu, Pak. Kalau bahasa kita menyamber, padahal belum nyentuh. Nyamber dia. Kayak busi. Busi. Oh iya benar. Busi kan belum jatuh aja udah. Iya benar. Ada biru-birunya ya Pak ya. Waduh. Baik. Nah, ini mau nanya juga nih Pak, kalau kita ngomongin soal kabel PLN, ini kan orang kalau udah ngelihat, aduh nih ada kabel yang menjuntai, ya kan, udah pasti ini PLN nih kerjaannya nih, nggak bener nih. Nah, untuk membedakan antara ini kabel PLN atau bukan sih, gitu, biar jangan hanya PLN saja yang disalahkan atas kabel-kabel yang menjuntai. Sedangkan kita juga tahu bukan cuman PLN yang punya kabel sekarang Pak. Bisa dijelaskan nggak sih biar tidak terjadi yang namanya kambing hitam, dikit-dikit PLN, dikit-dikit PLN, dikit-dikit PLN. Silahkan Bapak-Bapak. Nah ini nih tentang kabel nih ya. Ini kebetulan Silakan. kami di transmisi ya. Jadi gampang membedakan mana ini aset PLN dan mana ini bukan. Iya. Kalau aset PLN itu satu ada towernya yang besar, yang letis namanya itu tower tinggi besar, yang 500 kp, yang 150 kp itu biasanya dibentuk tower. Iya. Nah, yang 20 kp itu teman-teman di UP3 biasanya dengan beton. Jadi beton. Nah, banyak kabel-kabel yang ada di tiang besi yang kecil-kecil yang warna hitam. Itu bukan hitam punya putih PLN. itu ya Pak ya? Betul, itu bukan punya PLN. Oh iya, baik, itu biasanya baik. biasanya tiangnya benar. Dari tiangnya kabel aja udah beda Bang. Tiangnya kecil-kecil gitu ya. Nah, itu kabel internet biasanya dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas internet itu. Kalau punya PLN itu gampang diidentifikasinya, ada tower seperti mungkin Bang Peter bisa lihat di Kalimalang yang ke arah Tol Timur Bekasi ini ada beton besi yang besar. Nah, itu punya PLN. Nah, besar-besar pasti. Bukan kecil-kecil bukan. Nah, bukan. Yang diameternya cuma 10 in ya. Itu yang memang punya perusahaan lain yang memang di bidang fasilitas internet lah ya. Media lah. Itu kadang-kadang sampai kabelnya bisa kadang-kadang nyangkut di PLN, sudah ada kerjasama belum kalau seperti itu? Nah itu yang kami kadang-kadang nanya yang aneh-aneh aja kerjaannya. Soal depan rumahku pisah. Oh gitu, baik. Betul, memang harusnya ada MOU ya dengan pihak PLN. Cuma saya tidak tahu dengan teman-teman di UP3 bahwa itu ada MOU enggak. Karena mereka mungkin biasanya mereka melakukan penarikan malam hari Pak. Kebanyakan malam hari. Yang kita tidak tahu ya. Dan memang dari sisi PLN juga kadang-kadang melihatnya merasa terganggu ya. Udah menutupin ruang rumah kita kan biasanya. Nah ini yang itu bukan biasanya kalau PLN di atas. Nah, ini yang perlu dipahami masyarakat bahwa mana yang punya PLN, mana yang bukan. Kan? Karena PLN jelas lah pasti identitasnya satu tower, pasti besar, tinggi. Ya. Yang kedua paling rendahnya itu pakai beton. Yang beton bulat itu atau kotak itu punya PLN. Dan kabelnya ada 3 di atas. Kabelnya ada 3. Jelas tuh. Tapi kalau kabelnya cuma banyak gerombol gitu, itu bukan punya PLN. Kecuali TR ya. Kalau TR itu pun banyak tapi ditempatkan di beton. Gitu, kan bukan di itu. Mungkin itu penjelasan. Tambahan ya. Yang terkait tadi membedakan konduktor dengan kabel itu jelas berbeda karena gini. Kalau kabel itu harus isolasi, ada seperti kayak macam karet gitu ya, isolasi. Itu terselubung lah, itu untuk pengaman gitu ya, pelapis untuk tidak terkena induksi. Tapi kalau konduktor itu dia telanjang, telanjang tidak ada karet, tidak ada pelindung sehingga yang tadi disampaikan Pak Samuel, ketika belum menyentuh pun udah ada induksi. Beda dengan kabel, kalau kabel ketika kita memegang itu masih aman, selama
karetnya tidak mengelupas gitu ya. Iya. Tidak mengelupas, tidak tembus lah gitu listriknya. Nah, kadang orang melihat kabel-kabel yang menjuntai di perumahan itu, oh ini kena pohon nggak apa-apa gitu ya. Padahal itu belum tentu kabel PLN. Bisa saja itu kabelnya Telkom tuh ya, atau kabel lainnya. Yang jelas orang itu kadang dispute gitu. Masa itu dispute dalam artian, wah ini pohon aja nempel nggak masalah gitu. Iya. Artinya sutet atau STT pun juga ya nggak masalah mungkin gitu ya asumsinya. Padahal itu berbeda antara kabel dan konduktor. Itu yang fundamental sekali lah di kita sama-sama ketahui gitu. Oke, ngomong-ngomongin soal pohon nih Pak. Ada pohon yang terkena dengan kabel ataupun tiang dari PLN. Tanggung jawab siapa? Jadi gini, saya khususnya di bidang perencanaan ya. Oke. Perencanaan itu memang saya lebih banyak merencanakan anggaran ya, anggaran operasi pemeliharaan untuk penebangan atau perampalan pohon gitu ya Pak. Pak. Tergantung. Apabila sejak awal berdiri tower itu ya, nah itu pun tidak diperbolehkan oleh lembaga sertifikasi untuk mengoperasikan atau mengenergiskan tower tersebut, transmisi tersebut. Kita lihat dulu mana yang ada di situ, tower dulu atau bangunan dulu gitu kan. Ini dia. Yang tadi yang sampaikan juga bahwa tidak ada istilah kompensasi setelah tower ini lama bertahun-tahun energis atau beroperasi, tiba-tiba ada warga minta kompensasi, itu sebenarnya tidak diperkenankan gitu kan. Nah, artinya tanggung jawab itu yang menjadi tanggung jawab adalah ketika kita melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu dalam artian kita merampal, memotong, memangkas pohon itu sendiri. Nah, itu anggaran cukup besar, Bang. Anggaran itu selama setahun ya, saya praktikkan itu bisa sampai 1,5 M hingga 2 M. Untuk cuma untuk merampal dan memangkas pohon itu sendiri. Dan itu bukan biaya untuk kompensasi, tapi biaya untuk mengeluarkan BBM dan sebagainya, motong-motong pohon itu, gitu ya, termasuk tenaga potongnya. Jadi jangan dikira bahwa PLN ini punya uangnya gitu. PLN memang jualan listrik uangnya besar gitu, modal besar, tapi tidak ada anggaran untuk membayar kompensasi pohon itu sebenarnya. Karena ini objek vital ya, mau tidak mau PLN harus bertanggung jawab untuk mengamankan gitu pohon itu supaya tidak tumbuh lagi. Nah, kecuali untuk yang bangunan ini kita sulit. Bagaimana kita mau mitigasinya kan? Karena itu udah jadi haknya pemilik rumah itu, jadi kita nggak bisa melarang untuk tidak membangunkan di bangunan itu, tapi kita bisa mengingatkan gitu ya, mengingatkan atau memberikan masukan atau pemahaman bahwa sebaiknya bangunan itu tidak memasuki jarak kritis. Apabila memasuki jarak kritis ya resikonya ada di pemilik rumah itu sendiri. Jadi inget nih bahasa listriknya duluan apa rumahnya duluan? Yang ketika di rumahnya tuh tengah-tengahnya itu tiang listrik. Kemarin itu sempat viral kan di channel di TikTok. Sempat viral itu. Di TikTok ini tower PLN mau digeser minta bayar sekian juta. Padahal yang duluan berdiri kan tower PLN dulu ya dibandingkan rumahnya kan. Nah, itu pertanyaannya. Udah tahu salah kita diviralkan lagi. Kayaknya Pandi pernah bahas itu Pandi ya. Pernah bahas kejadian waktu itu. Ini pertanyaannya sama, tiang duluan apa rumah duluan? Karena pas dilihat pada waktu itu gambarnya rumahnya di tengah-tengahnya tiang listrik. Tapi kalau memang itu tiang rumah duluan baru tiang listrik, PLN berani juga ya masang tiang listrik di tengah-tengah rumah orang. Dulu mungkin dulu itu jalanan, pas itu jalanannya digeser. Nah, ya makanya kan pikiran kita kan berarti gitu, kalau memang itu rumah duluan, PLN nyawanya banyak ya. Ke rumah orang, permisi Pak, saya mau masang tiang di tengah rumah Bapak. Iya, makanya berarti tiang duluan. Iya, makanya kan secara logika aja gak masuk. Baik, ini ada sedikit pertanyaan dari Mitra Sejamahan Siar. Ini bukan pertanyaan sih Pak, ini kayaknya ada unek-unek sedikit ya Pak ya. Silakan. Ya, oke. Kalau berhubungan dengan pelayanan pasti ada unek-unek. Pasti. Oke, ini ada Bapak RT Wanda di Kampung Jaha, Jatiasi. Silakan. Pak, ini saya kalau bayar telat suka didenda. Tapi kalau PLN mati 1 sampai 2 hari, kenapa kagak ada kompensasinya, Pak? Nah, siapa yang ngambil? Silakan. Gimana yang ngambil? Iya, silakan. Oh, Pandi silakan Pandi. Gimana Pandi? Silakan. Baik, terima kasih Pak RT. Pak RT Wanda. Pak RT Wanda. Jatiasi. Silakan, Pak. Silakan. Yang pertama tadi Bang Betot bahwa kami itu semangat kami itu pasti tidak mau padam. Karena ketika kita padam, istilahnya kita udah masak listrik nih. Ini listriknya nggak
nggak bisa disimpan, Iya. harus dibagi. Kalau nggak dibagi langsung rusak, nggak bisa terserap. Benar. Jadi kalau padam artinya kita masak nggak kepakai, Iya. rugi PLN. Nah, jadi yang pertama pasti kalau kita padam itu kalau bukan kita pemeliharaan, itu karena ada gangguan alam, Iya. force major. Pemeliharaan pun kami itu maksimalkan kita kejar di angka paling lama 3 jam. Bang. 3 jam. Dan semangat kami untuk pemeliharaan itu kita kerja selagi terang. Jadi kita pasti pemeliharaan itu maunya pada waktu pagi atau siang hari, agar malam hari masyarakat tidak ada yang terganggu dengan masalah kelistrikan. Bener. Jadi kalau padamnya malam itu udah diyakinkan itu bukan pemeliharaan, itu ada gangguan. Kalau padamnya siang hari itu ada kemungkinan pemeliharaan. Nah, terus yang kedua terkait dengan pembayaran listrik. Nah, emang kita itu untuk sekarang target PLN itu bahkan karena PLN ini kan juga melakukan pembayaran pertama terkait dengan pajak penerangan jalan itu kita memberikan uang tersebut kepada Pemda. Yang Pemda kami menyetorkan sebagai pendapatan asli daerah. Selain itu pula kami juga menyetorkan dengan biaya pembangkitan tadi itu karena dapur kami ini bukan hanya milik PLN, Iya. Betot. Iya. Ada juga milik pihak swasta. Nah, itu semua harus kita bayar. Nah, karena kita harus bayar itu, makanya kami itu ditargetkan untuk pembayaran warga pun harus tepat waktu. Jadi agar kami dapat memberikan kompensasi ke Pemda, karena Pemda juga pasti meminta pada tanggal 20 pajak penerangan jalan untuk ini mana kan. Memang kami ada kewajiban untuk menyetorkan ke Pemda dan juga kami ada kewajiban untuk membayar energi listrik yang sudah dibangkitkan oleh pihak PLN maupun pihak swasta. Iya. Seperti itu, Bang Betot. Iya, Perkawanda seperti itu. Oke, ya. Jadi itu dia jawabannya biar tidak ada geredekan dalam hati. Bener. Itu bahasa apa ya? Tahu gue Nggak juga. tahu itu bergerak. Iya, itulah. Ada lagi silakan. Ada Abah Yugo Handoko di Perumnas 3 mau tanya nih, seandainya, seandainya mau pindahin tiang yang berada di tengah-tengah rumah, mau dipindahin ke samping karena menghalangi, kira-kira ada biayanya atau enggak buat mindahinnya dan prosedurnya seperti apa? Silakan Bapak-bapak. Siapa yang mau ambil alih? Enak banget ya mindahin tiang doang, ampun. Cabut aja kalau gue mau udah. Baik, terima kasih Bang Betot. Jadi yang pertama tadi bahwa sama aja ya. Tadi kan pasti posisinya teman-teman PLN itu pada waktu nanam pasti dia pertama udah seizin kalau dia di perumahan dia itu udah seizin developer. Kami mau nanam tiang nih, Pak developer, ini titiknya di mana? Titiknya di mana? Developer pasti nunjuk ini. Kami nggak akan nanam kalau nggak dapat izin dari developer atau pemilik lahan. Setelah kami tanam, semua aksesorisnya kami pasang. Ternyata kan rumahnya warga ini tumbuh ya. Ada yang makin ke depan, ada yang makin ke atas, sehingga mungkin jarak mungkin bahkan fasilitas umum pun sekarang kalau terlalu dekat ke rumah warga, biasa rumah warga tuh maju ke fasilitas umum, bahkan masuk, sehingga tiang-tiang PLN itu ada kemungkinan berada di tengah-tengah rumah warga. Tapi untuk kondisi emang mau pindah, kami masih bisa memberikan pertolongan untuk memindahkan. Tapi memang pasti ada biaya yang muncul karena kami kemarin udah dihitung tuh kemarin untuk penanaman tiang aja biayanya sekian, tapi nggak masukin dana untuk pindahin ini. Makanya dana itu yang harus dibayar oleh pelanggan seperti itu, Bang Betot. Aduh, nggak gampang sih ya dari depan pindah ke belakang ya. Mindahinnya bukan tiangnya doang masalahnya. Enggak, pertanyaan gue tuh kadang-kadang tuh gini loh, mau mindahin tiang itu rumahnya kenapa sih? Itu rumahnya kenapa sih pakai dipindahin tiangnya? Mau masang hajatan tendanya ribet. Soalnya memang tetangga ini juga ada Pak, rumahnya di Hook. Ceritanya tiba-tiba pas rumahnya tuh di Hook, pas dibangun kok itu rumah ada tiang listrik di dalam gitu. Hebat banget, jangan-jangan PLN khusus buat di rumah dia doang nih listrik nih di tiang nih. Khusus. Yang ada di pikiran gue ke situ sih. Jalur
khusus. Iya benar. Baik. Berarti memang ya hal-hal seperti itu masih bisa, hanya saja untuk pemindahannya biaya ditanggung peserta ya Pak ya. Benar. Yuk, ada lagi silakan. Ada satu lagi, ini dari Anto di Bekasi. Anto Mau di Bekasi. tanya nih Pak. Dekat rumah saya ada orang yang kena opal. Ada yang mampu dan ada yang kurang mampu. Iya. Tapi kenapa yang kurang mampu diputus dan yang mampu tidak diputus padahal kenanya bareng Pak? Oke silahkan Pak, mungkin bisa dijawab. Aduh itu. Baik, terima kasih. Terkait dengan opal itu artinya operasi penertiban penggunaan tenaga listrik. Baik. Nah, yang pertama itu termasuk pelanggaran adalah ketika kita langsung nyantol ke tiang tanpa ada alat ukur di rumah. Itu pelanggaran pertama. Yang kedua ada pelanggaran berupa pembatas MCB-nya itu kan harus sesuai dengan peruntukan. Jadi ketika dia diganti, nah itu juga termasuk pelanggaran Bang Betot dan teman-teman Elgangga. Nah terkait dengan ada yang mampu dan tidak mampu diputus, sebenarnya kami itu karena emang dia kena pelanggaran, mereka punya kewajiban untuk membayar denda ya Bang Betot. Nah mungkin posisinya adalah warga kita yang mungkin pada waktu itu belum memegang duit, belum mampu untuk membayar dendanya. Pada waktu itu kami harus ambil konsekuensi untuk dipadamkan sementara. Tapi kalau emang yang tadi yang ada yang mampu itu lagi punya duit, nah dia bayar tuh Bang Betot. Kami bayar nih, oke, dia ngaku salah, buat surat SPH, surat pernyataan hutang bahwa dia bersalah, dia bayar. Nah itu kami tidak dipadamkan karena emang sanksi dia udah lunasi seperti sebetulnya itu. Bukan pilih kasih ya karena dia mau bayar. Gitu. Benar. Baik kalau gitu. Semoga saja jawabannya bisa memuaskan Bapak Anto yang ada di Bekasi ya Pak ya. Baik, ini karena sudah pertanyaan terakhir dan sudah menjelang ketutupan. Tidak terasa satu Kenapa sih jam. bahasa gue jadi aneh banget? Nggak apa-apa, ketutupan emang bahasa Bekasi. Gue suka dengan bahasa Bekasi. Baik, silakan Bapak saran dan juga harapan untuk Mitra Setia Mahansiar yang lagi pantang Radio Elgangga. Silakan salah satu aja Pak, silakan sampaikan buat Mitra, harus disampaikan nih. Sebelum kita closing. Silakan. Baik, karena saya paling tua di sini. Senioritas. Jadi, Silakan Mas, silakan. Kebetulan teman-teman masih milenial ya. Saya udah kolonial gitu. Jadi saya mewakili PLN ya. Harapan kami bahwa tadi sampaikan dari awal sudah kita bahas panjang lebar bahwa kami mohon dukungan dari masyarakat semua terkait keamanan, kehandalan SUTT kami. Instalasi. Karena kalau kita berbicara instalasi tadi disampaikan ada pembangkit, ada transmisi, tegangan tinggi, sutet dan tegangan menengah. Ini yang harus kami sampaikan bahwa minta tolong kepada warga semuanya, khususnya di Bekasi, bahwa sama-sama ikut menjaga instalasi kami gitu. Karena kalau ada pohon yang sudah mendekati sutet, tolong disampaikan ke kami, akan kami lakukan untuk penebangan ataupun pemangkasan. Terus ada bangunan, jika ada bangunan yang sedang dibangun, tolong sampaikan untuk pengawasan dari kami. Bagaimana jarak aman yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi harapan kami semua warga Kota Bekasi tidak mengalami padam lagi akibat kelalaian dari kita. Ya, bukan dari PLN saja, berarti kan ada kelalaian dari warga juga. Oke. Jadi harapan kami sama-sama untuk menjaga instalasi PLN ini. Baik, luar biasa. Hatur nuhun untuk Bapak Ayat, Bapak Eki, Bapak Samuel dan juga Bapak Andi yang hari ini sudah berbagi informasi, berbagi kebaikan. Ya. Saya tidak akan marah lagi kalau besok listrik mati karena saya udah tahu. Matiin aja Pak yang di rumah dia Pak, nggak apa-apa Pak, dia nggak akan marah. Justru gue nggak marah, gue sekarang udah nggak marah. Ya udah, berarti kan nggak marah, udah matiin aja yang di rumah lu. Kalau bisa listriknya. Ya. Oke, sukses terus untuk bapak-bapak dan juga PLN. Untuk Mitra Setia Mahansiar juga hatur nuhun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.